Halo friends, kembali lagi di Akasa Food Store. Waktunya bilang selamat tinggal ke sepatu kesayangan kalian kalau treatmentnya masih asal-asalan. Ayo kita kenalan, cari tahu, sayangi, kemudian. Nah, oke friends, yang pertama ini ada material suede teman-teman ya. Nah, untuk material suede sendiri kita ambil contoh di Puma Speedcat OG yang black white ini nih friends ya. Nih, selain Puma OG Speedcat ini juga sebenarnya banyak banget ya material sepatu dari suede ya, kayak misalnya Palermo, Spezial atau sepatu-sepatu suede lainnya ya teman-teman ya. Nah, sebetulnya memang teman-teman juga tahu sendiri ya kalau misalnya material suede ini tuh material yang amat sangat ringkih. Tapi tenang aja teman-teman, kalau perawatan yang benar, sepatu ini bisa tetap awet kok. Nah, jangan sampai sepatu kalian kena air karena bisa bikin sepatunya kaku dan juga warnanya jadi belang. Yang kedua, jangan disikat bolak-balik friend. Nanti bikin si suede-nya mati ya friends ya. Jadi sikatnya searah aja ya teman-teman. Nah, yang ketiga, jangan dijemur langsung di sinar matahari. Udah pasti kalau itu mah bikin si warnanya sepatu kalian bisa pudar, misalnya dari hitam gini jadi keabu-abuan itu pudar. Nah, cara perawatannya gimana sih Min biar lebih terawat dan juga lebih awet? Nah, kalau secara perawatan sendiri, yang pertama kalian tinggal pakai aja penghapus khusus untuk suede ya teman-teman. Banyak kok di e-commerce ya teman-teman ya, penghapus khusus untuk sepatu suede teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kalian semprot pakai water repellent ataupun semprotan anti noda dan juga anti air, kayak misalnya efek daun talas gitulah, biar si sepatu suede kalian tuh lebih terawat dan juga lebih terjaga ya friends ya. Yang ketiga, ini yang paling penting, kalian bisa simpen sepatu kalian tuh di tempat yang kering ya teman-teman ya, biar tadi ya warnanya nggak pudar dan juga suede-nya nggak gampang mati. Yang pasti jangan lupa simpennya pakai silika gel biar kelembapan si sepatu suede kalian itu tetap terjaga dan pastinya sepatu suede kalian tetap awet. Nah, sepatu yang kedua materialnya adalah mesh teman-teman. Nih sepatu yang lagi naik daun banget sekarang ya. Banyak banget series varian dari mesh ya. Ada P6000 yang kayak Mimin contohin ini, ada juga Nike itu ada Vomero, NB juga banyak banget 906, 740 dan sepatu-sepatu lainnya yang dari mesh. Nah, walaupun kelihatannya lumayan tempur teman-teman dan juga ringan banget dipakainya, apalagi material mesh itu kan jaring-jaring gini ya, bikin adem gitu di kakinya. Tapi kalau perawatannya kalian salah, sepatu ini bisa aja cepet robek ataupun cepet rusak gitu ya. Nah, perawatannya gimana Min? Hal yang harus dihindari yang pertama, jangan cuci sepatunya pakai mesin cuci friends, karena bikin sepatunya rusak dan pastinya berubah bentuk friends. Jadi yang tadinya sepatunya gini sempurna ya teman-teman, ada kemungkinan berubah bentuk kalau kalian nyucinya pakai mesin cuci, dimasukin langsung gitu ya. Nah, yang kedua, jangan disikat pakai sikat kasar karena bikin si bagian meshnya tuh cepat sobek dan juga nanti tuh ada bagian yang berbulu friends. Jadi sikatnya harus pakai sikat lembut ya teman-teman ya. Yang juga sama kayak yang si suede tadi ya, jangan dijemur langsung di bawah sinar matahari. Kenapa? Karena nanti tuh rawan yellowing atau menguning bagian solnya dan juga lemnya tuh cepat lepas gitu teman-teman ya, jadi cepat kering si bagian lemnya. Jadi walaupun kualitasnya udah baik dari si Nike ataupun dari NB, kalau kalian perawatannya tetap salah, sepatunya juga nanti cepat rusak gitu friends. Nah, yang harus kalian lakukan di sepatu mesh ini biar sepatu kalian tetap awet, yang pertama sikat lembut pakai sikat gigi ataupun sabun cair ya friends ya. Itu loh budget banget, kalian tinggal sikatnya pakai sikat gigi aja karena memang kan sikat gigi tuh lembut ya, dikhususkan untuk mulut. Jadi kalian bisa tuh pakai sikat gigi, usap pelan-pelan di bagian meshnya ataupun di bagian leathernya. Jadi sepatu kalian tuh gak gampang sobek ataupun gak gampang berubah bentuk gitu ya friends ya. Nah, cara mengeringkannya jangan di bawah sinar matahari tadi kan. Cara mengeringkannya kalian cukup tepuk-tepuk aja pakai handuk agar kotoran dan juga airnya nanti itu menyerap ke handuk. Jadi karena bagian mesh itu tuh lumayan ringkih juga ya teman-teman ya. Ini walaupun bikin adem tapi lumayan ringkih juga, kalau perawatannya gak cocok kalian tinggal tepuk-tepuk aja pakai handuk supaya nanti air ataupun bagian cairan habis dicucinya bisa menyerap sempurna gitu friend. Cukup dianginkan aja di tempat yang teduh sampai kering ya pastinya. Jangan sampai masih lembab udah dipakai lagi. Nanti itu sepatu memang bersih sih ya, tapi nanti rawan bau dan nanti mengganggu juga ke lingkungan sekitarnya. Jadi Mimin rekomendasiin mah tadi ditepuk-tepuk aja pakai handuk dan juga dikering-keringkan aja di tempat yang lumayan teduh gitu ya friends ya. Jangan langsung di sinar matahari ya. Oke, lanjut ke sepatu selanjutnya. Nah, yang ketiga ini ada material leather ataupun kulit ya teman-teman ya. Sepatu kulit sendiri juga ini banyak banget variannya ya. Tapi yang bakal kita kasih contoh tuh ada di varian Air Force One ya teman-teman. Ini varian yang white hot blue teman-teman. Nah, untuk perawatannya gimana dan apa aja yang harus dihindari harus kita bahas. Jadi sama mungkin bisa dibilang hampir, kalau yang ini mah tengah-tengah ya friends ya. Ada yang bilang perawatannya mudah atau low maintenance, ada juga yang bilang
perawatannya ringkih atau cepat cracking. Nah, gimana caranya biar sepatu kalian tuh tetap low maintenance tapi gak gampang cracking atau perawatannya aman. Nah, hal yang harus dihindari yang pertama, jangan cuci pakai deterjen pakaian. Ini tuh sepatu teman-teman ya, bukan pakaian. Jadi teman-teman gak bisa asal pakai sabun pencucinya, pakai sabun khusus untuk sepatu, jangan pakai deterjen pakaian teman-teman ya. Dan yang kedua, yang tadi bisa dibilang ya, masalah utama leather itu adalah cepat cracking. Nah, caranya kalian hindari aja langsung dari sinar matahari ketika dibersihin ya teman-teman ya, biar sepatu kalian tuh gak gampang cracking. Nah, yang ketiga, seperti yang sebelumnya, jangan disimpan ketika sepatunya masih lembab ya teman-teman. Jadi pastikan sepatu kalian ketika udah dicuci tuh udah kering ya. Selain menghindari bau, jadi sepatu kalian juga terhindar dari jamuran. Soalnya memang material leather itu gampang banget jamuran kalau kalian perawatannya salah ya teman-teman. Jadi sekali lagi, ketika kalian udah cuci sepatunya, kalian keringkan aja di tempat yang teduh dan pastikan sepatu kalian kering baru kalian pakai lagi gitu teman-teman. Simpan di rak sepatu gitu. Jadi pastikan si sepatu kalian tuh kering dulu ya teman-teman ya. Sekali lagi biar gak bau dan juga gak jamuran. Nah, perawatannya sendiri yang harus kalian lakukan di sepatu leather itu seperti yang tadi kita bahas juga. Jadi sepatu leather itu cukup low maintenance ya teman-teman ya. Pertama, setelah kalian pakai kemanapun ya, kalian cukup lap aja pakai kain halus ya teman-teman ya. Nih bagian leathernya kayak gini ya. Jadi salah satu kelebihan dari sepatu leather itu ya teman-teman ya. Jadi perawatannya lumayan mudah ya teman-teman ya. Ketika kalian pakai cukup lap aja pakai kain halus gitu teman-teman. Nah, yang kedua, Mimin anjurkan sih kalian pakai leather conditioner ya teman-teman ya, atau pelembab gitu. Jadi sepatu leather kalian tuh tetap lembab ya teman-teman ya. Kalau enggak kalian bisa mungkin kalau low budgetnya pakai hand body lah gitu teman-teman ya. Tapi jangan terlalu intens ya. Cukup di beberapa kali aja biar kelembapan sepatu kulit kalian tuh tetap terjaga teman-teman. Kalian bisa pakai sutri ya ketika kalian simpan di rak sepatu ataupun penyangga di bagian dalamnya supaya sepatu kalian tuh tetap kencang, supaya tetap terbentuk kayak gini ya. Biar sepatu kalian juga gak gampang cracking. Jadi cracking ini sendiri selain kena sinar matahari tadi adalah salah satunya karena nggak pakai ganjalan. Lebih mudahnya kalau kalian nggak ada ganjalannya, kalian bisa pakai aja nih. Jadi setiap pembelian setiap sepatu ya, semua sepatu tuh pasti ada ganjalannya kayak gini. Kalian jangan dibuang kertas kayak gini ya. Jadi ketika sudah dipakai, kalian tinggal tempelin aja. Jadi biar volume sepatu kalian itu tetap dan juga gak gampang cracking. Gitu ya friends ya. Lanjut ke material selanjutnya. Nah, material sepatu yang keempat ada nubak teman-teman. Ini tuh hampir sama kayak leather ya, mungkin lebih halusnya lagi. Jadi ini bulunya tuh lebih halus lagi kalau nubak teman-teman ya. Nih materialnya kayak gini teman-teman ya. Jadi itu bisa dibilang mungkin suede versi halus. Nah, untuk perawatan juga lumayan juga ya teman-teman ya. Tapi memang looksnya tuh lebih klasik dan juga lebih vintage teman-teman. Di balik tampilannya yang klasik, retro dan vintage itu, perawatannya juga lumayan ekstra kalau kalian nggak mau keluar uang lebih biar untuk beli sepatu baru lagi, sepatu baru lagi ataupun sepatu kalian rusak. Nah, perawatannya teman-teman diantaranya hindari cuci pakai air teman-teman. Sama seperti suede, ini tuh nanti kalau misalnya kalian langsung cuci pakai air tuh suede-nya tuh ataupun di bagian nubaknya tuh bisa mati ataupun di bagian material itu nanti bisa rusak ya teman-teman ya. Jadi hindari cuci langsung pakai air ya teman-teman ya. Yang kedua yang harus kalian hindari itu pakai semiran sepatu biasa ya. Hindari itu teman-teman ya. Karena seperti yang tadi kita bilang juga, nanti si material nubak atau bagian bulunya itu bisa hilang ataupun mati dan juga nanti cepat rusak juga ya teman-teman ya. Dan hal yang harus dihindari seperti sepatu-sepatu pada umumnya, jangan langsung jemur di bawah sinar matahari teman-teman. Nah, untuk perawatannya sendiri, kalau material nubak seperti ini tuh sikatnya tuh satu arah ya teman-teman, hampir sama kayak suede lah, dan juga pakai sikat khusus. Ada kalau nggak salah tuh nubak brush ya teman-teman ya. Kalian cari aja di e-commerce banyak kok teman-teman ya. Jadi cara sikatnya tuh searah gini ya teman-teman ya, bukan disikat dua arah gitu. Dan juga pakai nubak brush ya teman-teman. Kalian cari aja di e-commerce banyak banget kok teman-teman. Kalau versi low budgetnya, kalian bisa pakai penghapus pensil teman-teman ya. Penghapusnya tuh pakai penghapus pensil tapi Mimin notes ya untuk noda yang ringan teman-teman. Jadi kalau nodanya berat tadi pakai nubak brush. Kalau nodanya ringan kalian bisa pakai penghapus pensil aja teman-teman ya. Boleh dicoba teman-teman. Kalian bisa semprot waterproof spray teman-teman ya. Biar sepatunya anti air dan juga tetap terjaga, gak gampang kotor juga gak gampang rusak ya teman-teman ya. Tinggal semprot aja kayak anti air tadi bagian material suede ya. Ada yang daun talas atau apapun itulah. Kalian cari aja di e-commerce banyak kok teman-teman. Jadi itu ya, walaupun kelihatannya ringkih, kalian tetap bisa kok ngejaga sepatu nubak kalian tetap klasik, retro dan juga vintage kayak gini ya teman-teman. Oke, kita masuk ke material terakhir. Nah, material terakhir ini ada sepatu tempur sebenarnya teman-teman. Jadi, walaupun namanya sepatu tempur ya, yang bisa makin kotor makin bagus. Nah, sepatu ini juga perawatannya gak asal ya teman-teman ya. Sekali lagi walaupun banyak banget dibilang sepatu tempur, sepatu serba bisa. Nah, gak ada salahnya kalau kalian merawat sepatu ini. Kalau misalnya kalian lebih suka clean look ya teman-teman ya,
merawat sepatu ini biar sepatu kalian tuh tetap tahan lama teman-teman. Nah, yang harus dihindari dari sepatu kanvas ini, material kanvas teman-teman, kalian bisa hindari beberapa hal. Yang jangan direndam lama biar lemnya gak gampang lepas. Jadi banyak banget tuh yang salah paham ya, cuci sepatu kanvas tuh masukin aja atau enggak direndam aja di deterjen cair gitu ya, kayak baju disamain. Itu tuh biar nodanya kelepas atau apalah itu. Nah, itu tuh tidak baik ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau direndam lama itu tuh nanti lem-lemnya ini tuh bisa gampang lepas teman-teman. Jadi kalau bisa hindari ya ngerendam sepatu kanvas ini di air dalam jangka waktu yang lama biar lemnya tuh lebih awet teman-teman, dan juga jangka panjangnya bisa lebih awet lagi dan lebih panjang lagi. Nah, yang kedua, jangan dijemur langsung ataupun disimpan di sinar matahari langsung. Jadi ketika dipakai disimpan di luar ataupun ketika dicuci disimpan di luar. Sama seperti sepatu yang lainnya. Jadi si warnanya tuh bisa cepat pudar kalau kena matahari langsung ketika dicuci ataupun ketika dipakai. Alangkah dianjurkannya teman-teman bisa disimpan di tempat yang teduh biar warnanya tuh gak gampang pudar ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga, hindari pakai pemutih teman-teman, karena itu bisa bikin sepatu kalian cepat rusak dan pastinya yellowing teman-teman ya. Jadi banyak juga tuh yang salah paham sekali lagi pakai pemutih ke sepatu kanvas ini ya. Jadi walaupun sepatunya tempur, perawatannya jangan asal-asalan. Prinsipnya kalau sepatu kalian gak mau cepat rusak ataupun yellowing teman-teman. Nah, perawatan selanjutnya yang pertama harus kalian lakukan di sepatu kanvas ini, sama-sama low budget teman-teman, kalian bisa pakai sabun cuci piring ketika perawatannya. Jadi cukup pakai sabun cuci piring atau sampo, sepatu kanvas kalian tuh nanti tetap bersih gitu teman. Itu versi low budgetnya. Dan selanjutnya kalian bisa tempelin aja tisu ya di bagian sepatunya ketika ngeringin sepatu. Jadi nanti tuh noda-noda yellowingnya atau maupun noda-noda kotornya bisa nyerap ke sepatu itu sendiri, bisa nyerap ke tisu itu sendiri teman-teman ya. Sikat pakai sabun lembut teman-teman ya. Udah pasti kalau itu mah sikatnya pakai sabun lembut ya. Jadi walaupun kalian gak kena matahari langsung, tapi kalau kalian sikatnya pakai sikat yang keras, tetap nanti sepatu kalian tuh cepat pudar ya teman-teman warnanya. Jadi kalau kalian pengen ngejaga warnanya, kalian bisa pakai sikat yang lembut. Tunggu yang tadi tuh pakai sikat gigi teman-teman ya. Itu adalah standar paling rendah lah teman-teman. Tapi kalau kalian pengen lebih cocok lagi, kalian tinggal beli aja sikat khusus pencuci sepatu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, harus dikeringkan sampai kering teman-teman ya. Selain menjaga kelembapan dan juga gampang jamuran, udah pasti yang tadi kita bilang juga, kalau kalian udah cuci sepatu langsung dikeringin teman-teman ya, dikeringin dulu sampai kering baru dipakai, nanti itu sepatu kalian gak gampang bau dan juga gak mengganggu sekitar. Percuma kalau sepatunya bersih tapi tetap bau di kaki ya teman-teman ya. Jadi pastiin sepatu-sepatu kalian ketika udah dicuci atau dipakai, simpan dulu di tempat yang teduh sampai kering teman-teman. Jangan sampai sepatu kalian lembab gitu ya teman-teman, biar gak gampang jamuran dan juga gak gampang bau gitu. Apapun materialnya teman-teman ya. Gitu friends, ini ekonomi ya, cuci sepatu opsional ya teman-teman ya. Gak usah kalian ke tempat cuci sepatu, kalian bisa kok rawat sepatu keren kayak gini sama sendiri di rumah, asalkan perawatannya bener ya. Terus di kolom komentar kalau kalian ada yang mau ditanyakan atau enggak ditanyain soal seputar sepatu lainnya. BTW teman-teman, semua sepatu yang kita review tersedia di Akasa dan ready stock dengan harga yang super duper terjangkau. Kalau kalian penasaran sama harga dan juga ketersediaan size-nya, teman-teman bisa DM aja langsung Instagram kita di Akasa Food Store teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.